Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu yang baik, waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Kami teramat percaya Engkau selalu hadir di dalam hari-hari kami dan merenda kehidupan kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami mau dengar akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan seperti yang saya sebutkan tadi tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Begini firman Tuhan, saya bacakan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari air sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Iya. Kalau kita mendengar kata atau mendengar nama burung gagak, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Kalau orang di kampung, kalau orang yang suka berada di dalam situasi alam itu, mendengar kata burung gagak, pasti yang muncul itu kesialan, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak mengasihkan, pasti mikirnya seperti itu ya. Tapi apa yang terjadi dalam perikop kita ini? Ternyata burung gagak yang seram itu, yang galak itu, yang sepertinya tidak disukai kedatangannya itu, Tuhan pakai menjadi alatnya, perpanjangan tangannya, memperhatikan hambanya Elia. Itu hal yang luar biasa. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, bayangkan burung gagak yang dikenal pemakan daging harus mengantar pagi dan petang daging kepada Elia. Saya jadi teringat gimana ya rasanya ketika kita mengantar makanan lalu kita suka dengan makanan itu. Jadi teringat kalau cerita orang dulu di kampung yang punya pengalaman, kalau mamanya masak enak, lalu disuruh antar ke rumah tulangnya, karena rumah tulangnya dekat ke rumahnya, lalu diantarlah makanan itu atau dalam bentuk wadah, dalam piring begitu. Tapi di tengah jalan, karena dia sendiri mungkin belum mencicipinya, di tengah jalan dia sempat meminumnya atau merasanya begitu. Kenapa? Karena dia tahu itu enak dan dia tahu bahwa itu mengasihkan begitu ya. Dan bisa nggak kita bayangkan itu manusia ya? Bisa nggak kita bayangkan seekor hewan, burung, pemakan daging, ada makanan di mulutnya, ada makanan di dekatnya, tapi dia hantar ke orang, ke manusia, ke Nabi Elia. Hal yang luar biasa mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan selalu punya cara yang berbeda, bahkan melampaui akal pikiran. Amin. Tuhan selalu punya cara. Makanya jangan pernah terputus dengan Tuhan di dalam kehidupan kita.
maka jangan pernah tidak hidup di dalam rencana Tuhan, di dalam kehidupan kita. Burung gagak saja pun Tuhan pakai menjadi alatnya. Untuk siapa? Untuk seorang hambanya yang bernama Elia. Lalu apa yang lebih luar biasa lagi? Hal yang berikut yang mau dinyatakan adalah pada waktu pagi dan petang, burung gagak itu mengantarkan makanan kepada Elia. Artinya apa? Tuhan mau pesankan bahwa kita harus hidup di dalam rancangan Tuhan. Itu bicara tentang sehari, itu bicara tentang hari-hari, pagi dan petang. Kita harus memiliki ketergantungan kepada Tuhan setiap hari. Jangan pernah putus hubungan, jangan pernah tanpa Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan hari lepas hari. Elia mau Tuhan pakai bahwa dengan hidupmu setiap harilah, hari lepas harilah tergantung kepada Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemarin hasil swab saya setelah swab tanggal 12, lalu saya Kamis kemarin ambil hasilnya, dan memang tidak siap kalau hasil swab itu ternyata masih positif, dan saya tidak bisa sepertinya berdiri tegak dan tidak bisa membayangkan kalau hasil swab yang ketiga itu masih positif. Untunglah Roh Kudus mengajar saya bahwa harus hidup di dalam rencana Tuhan, harus hidup tergantung dengan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan terpuruk. Saya keluar dari situasi ketidaknyamanan itu yang bisa membuat imun saya semakin rendah dan hancur dan membuat saya terhempas. Dan firman Tuhan ini menguatkannya bahwa selalulah tergantung setiap hari di dalam tangan Tuhan. Ya, saya sengaja memulainya dari ayat yang ke-6. Kenapa itu terjadi di dalam Elia? Firman Tuhan menyatakan bahwa Elia menyuarakan suara kebenaran, menyampaikan suara Tuhan kepada Raja Ahab, menyampaikan suara kenabian. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu mungkin hal yang langka pada kita saat ini. Sebab banyak nabi-nabi, banyak sekarang tidak lagi menyuarakan suara kenabian. Banyak imam, banyak orang-orang yang mengatakan terpanggil, tidak lagi menyuarakan suara kebenaran firman Tuhan. Ketakutan dalam segala hal. Takut pundi-pundinya tidak berisi. Takut rekeningnya tidak bertambah. Takut tidak bertambah saweran tanda petik. Takut tidak bertambah jalang-jalang atau apalah itu. Membuat suara kenabian itu tertutup. Membuat suara kenabian itu terhempang. Kalaupun ada yang menyampaikan suara kebenaran, tapi kebenaran versinya, sebab ada keinginan terselubung di baliknya, ada feste tersendiri, mengatakan seperti ini, teriak seperti ini, padahal dia punya sesuatu yang negatif di sana dan bukan suara kenabian, dan tentu saja bukan suara dari Tuhan. Tapi Elia begitu luar biasa menyampaikan, begitu luar biasa menyampaikan apa yang Tuhan mau kepada Raja Ahab yang telah menyembah dewa-dewa pada saat itu, yang dimotori oleh istrinya Yezebel. Dia menyampaikan amanah dari Tuhan, pesan dari Tuhan, bahwa 3,5 tahun akan terjadi musim kering. Lalu itu membuat dia atas perintah Yezebel harus dibunuh, harus ditangkap. Lalu Tuhan mengatakan kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Sekali lagi, ada keberanian menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Nyatakanlah sesuatu yang benar itu. Katakanlah ya, bila ya, katakan tidak, bila tidak. Meskipun itu berhadapan dengan seorang pemimpin, meskipun itu berhadapan dengan seorang raja di tengah-tengah kehidupan kita.
Lalu apa yang berikut? Yang dinyatakan kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata ketika Elia disuruh Tuhan pergi menghindar, Elia tidak banyak tanya. No arguing. Tidak berdebat. Tidak berbantah-bantahan kepada Tuhan. Tapi Elia ayat 5 lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Dibutuhkan ketaatan. Melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu pesan yang dinyatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Ada sebuah ketaatan melakukan firman Tuhan. Ada sebuah ketaatan, kesetiaan mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tidak banyak tanya, tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan. Dia berangkat, lalu pergi. Melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita juga pada saat ini. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupanmu, lakukanlah. Jangan tunggu hari esok. Jangan tunggu nanti. Sebab Tuhan mau kita melakukannya. Seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang berikut yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini? Ternyata memang dibutuhkan sikap bijak. Dibutuhkan hikmat menjalani kehidupan. Termasuk di dalam pelayanan ini. Sebab kita bisa berada di dalam situasi terancam nyawa kita seperti Elia. Sebab kita bisa dijebak, sebab kita bisa berada di dalam jerat di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam dunia pelayanan kita, sebab semua pekerjaan ada konsekuensinya. Tapi Tuhan ajarkan bagi kita, bijaklah, berhikmatlah. Gak salah menghindar. Bukan berarti lari dari apa yang Tuhan mau. Tapi kita melihat Tuhan mengatakan pergilah, menghindarlah. Artinya apa? Bijaklah. Kalau sudah ada di sana jurang, jangan masuk lagi. Ya sama seperti yang pernah saya katakan. Kita sudah tahu di depan ada banteng atau ada kerbau besar yang mau menyeberang di tengah jalan. Lalu kita bawa mobil atau bawa motor. Lalu kita klakson-klakson atau kita tabrak saja karena merasa itu jalan kita. Kita akan mati, kita akan terluka, kita akan hancur. Meskipun itu benar, itu jalan kita, itu hak kita. Tapi sekali lagi, meskipun ketika kita berada di dalam situasi itu, di dalam posisi yang benar itu, sebaiknya pakailah akal bijak. Pakailah hikmat itu. Berhentilah, menghindarlah, dan biarkanlah hewan itu lewat. Lalu kita berjalan melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Itu yang terbaik. Maka saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Dan satu hal yang pasti, orang yang hidup di dalam karya Tuhan, pribadi yang hidup di dalam rencana Tuhan, dia tidak akan pernah mati kekeringan. Dia tidak akan pernah mati di dalam kesusahan. Dia tidak akan pernah mati di dalam kelaparan. Tuhan akan memeliharamu. Tuhan akan mengirimkan perpanjangan tangannya, sebab tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk menjangkau, untuk memberikan. Sebab Tuhan selalu punya cara. Bahkan ketika semua cara di dunia ini tertutup oleh mata, akal, pikiran kita. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah kami Tuhan menjadi pribadi yang berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan hidup di dalam karya-Mu. Bahkan hidup di dalam rencana Tuhan. Melakukan perintah-Mu, apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi tawaran di tengah-tengah kehidupan kami. Firman-Mu, suara kenabian itu harus kami nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Kalau Elia Tuhan pelihara, kami juga percaya bahwa Tuhan juga pelihara setiap kami, orang yang selalu berseru kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkan virus corona ini. Amin.